Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya dan ada juga dua altcoin request dari teman-teman yaitu Graph dan Phantom. Kita akan lihat secara singkat bagaimana technical analisisnya dan ada juga info dari SEC, NFT secara umum dan dari Jim Cramer. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu di CoinGecko untuk kenaikan harga tertinggi di hari ini 24 jam terakhir adalah ApeCoin, Algorand, Helium, dan XRP. XRP lumayan besar naiknya, mungkin karena ada isu bahwa XRP ini dia berkaitan dengan CBDC yang akan diluncurkan oleh Amerika ya. Jadi XRP Ledger mungkin akan dipakai oleh Amerika, bisa saja, atau ada kaitannya seperti semacam membantu membuat CBDC yang ada di Amerika. XRP di sini juga bekerja sama dengan, kalau tidak salah di Eropa, untuk membangun CBDC-nya. Kalau untuk yang performanya tidak terlalu baik, itu FMOS, ada Chain, dan rata-rata ini dia bagus, ya karena Bitcoin juga naiknya bagus, dia sempat low dari 18.200, kemudian dia bisa close dengan kuat di daily-nya di 19.400-an. Jadi ini merupakan bounce yang cukup cepat sekali terjadi. Ya, jadi V-shape recovery karena kemarin itu saya lihat ada semacam manipulasi ketika dia berada di sini. Kemarin jam 9 itu harga itu dibuat turun dengan sangat cepat sekali ya teman-teman. Itu dalam waktu 2 menit itu langsung turun ke 18.600-an, dan menurut saya itu pasti murni manipulasi daripada whale untuk membuat orang-orang panik sell di sini ya, dan sekarang dia langsung recovery naik ke atas ke harga 19.600-an ya. Kalau kita lihat dulu untuk time frame daily-nya bagaimana, time frame daily-nya bisa close dengan pola candle apa ini, saya lupa namanya, hammer atau pin bar seperti ini. Jadi wick-nya itu panjang, itu menunjukkan bahwa buying pressure-nya yang ada di daerah ini cukup kuat, 18.200-an bisa naik sampai ke 19.400-an. Jadi seperti ketika berada di sini ya, ketika dia naik kemudian tiba-tiba turun dengan cepat. Menurut saya dia akan bisa ke 21.300 di daerah sini. Ini ada fair value gap yang terbentuk ketika harga Bitcoin itu terjun bebas seperti ini. Menurut saya itu sangat mungkin untuk terjadi bagi harga Bitcoin ke sini dulu. Sebelum mungkin setelah dari situ dia akan melanjutkan pergerakan ke bawahnya ya. Oke, kalau kita lihat untuk RSI-nya itu sebenarnya masih di bawah 50, jadi masih bearish. MACD-nya itu juga cross ke bawah, jadi masih bearish sebenarnya. Kalau untuk time frame 4 jam bagaimana? Time frame 4 jam itu tidak ada bullish divergence untuk RSI-nya, tetapi ada cross ke atas daripada MACD-nya dan ada bullish divergence di MACD-nya. Jadi ini bisa jadi hal yang membuat harga Bitcoin itu naik ke atas ya. Oke, belum ada higher low yang terbentuk di sini. Kemungkinan kita harus retest membentuk higher low dulu. Biasanya minimal itu ke 38,2 di 19.100 atau sampai ke 61,8 di 18.700-an. Itu adalah biasanya daerah-daerah yang harus di tap dulu, dikenain. Setelah dari situ baru bisa naik ke atas lagi. Biasanya membentuk higher low dulu ya, baru bisa naik ke atas dan berusaha untuk menembus daerah 20.200 yang ada di sini, sehingga dia bisa berusaha untuk membentuk pola inverted head and shoulders yang merupakan pola reversal ke atas. Kalau misalnya pola reversal tersebut jalan, jadi dia akan membentuk seperti ini, kemudian dia bisa naik ke atas ya teman-teman. Jadi itu adalah prediksi-prediksi untuk selanjutnya kira-kira akan seperti apa. Kalau misalnya dari target inverted head and shoulders-nya tersebut itu bisa ke 22.200, dan di sini itu ada supply zone juga, jadi kemungkinan besar bisa turun dari 22.200. Juga ada supply zone yang jelas di sini, itu merupakan
daerah buat whale atau smart money untuk menjual Bitcoin-nya. Jadi kemungkinan pertama kali dari sini kita akan melihat rejection terlebih dahulu dari sini, habis itu baru bisa turun. Oke, habis itu kita akan lihat polanya itu akan membentuk apa ya. Oke. Nah, kita akan lihat untuk coin graph ini GRT untuk time frame weekly-nya tidak terlalu baik. Dari market cipher juga red dot masih sideways di sini-sini saja, masih masa akumulasi, jadi tidak terlalu belum kelihatan bullish-nya. Bitcoin-nya juga tidak terlalu bullish. Ethereum juga sudah selesai, Ethereum merge-nya, jadi sudah next sell the news event, jadi dalam posisi downtrend sekarang. Jadi ini hanya berada dalam masa akumulasi saja. Kalau misalnya teman-teman yakin token graph ini bisa menjadi token yang sukses ke depannya, ya, jadi graph ini dikenal sebagai Google-nya untuk kripto, ya. Dan dari segi fundamental sih sebenarnya bagus untuk token graph ini, ya. Jadi kemungkinan besar untuk the next bull run di apalagi kalau misalnya narasinya itu adalah DeFi, maka graph ini GRT bisa naik, ya. Nah, untuk time frame yang lebih pendek lagi, kita coba ke time frame daily. Kita lihat saya sudah pasangkan beberapa daerah-daerah resistance yang harus dilalui agar bisa bullish kembali, ya. Oke, yang pertama dia harus menembus nembus daripada garis miring ini sekitar 0,126 dolar atau garis miring ini. Dan kalau misalnya mau lebih objektif lagi itu di 0,1336 dolar di situ. Dan untuk daerah belinya, maksudnya daerah belinya itu kalau misalnya mau beli dengan harga yang lebih murah, teman-teman bisa tunggu di support atau low, paling low-nya itu di sini 0,085 dolar. Itu di garis ini 0,85 dolar itu adalah tempat kita untuk membelinya. Kalau misalnya teman-teman mau menunggunya, itu adalah daerah belinya. Memang ada bullish divergence yang terbentuk ketika dia turun di sini, ya, dan ini juga masih membentuk higher low, jadi sebenarnya masih ada potensi untuk naik dari sini, ya, tetapi belum terlalu jelas karena polanya belum terbentuk higher low-nya. Jadi masih masih sideways saja, ya. Kalau misalnya dia sudah berhasil menembus daerah ini, baru kita bisa simpulkan bahwa graph ini sudah mulai untuk bullish. Kalau kita lihat untuk MA-nya juga ini memang MA50 sudah cross 100 tapi masih dalam posisi sideways. Harga harus berada di atas garis kuning ini agar bisa bullish, ya, teman-teman. Oke, itu untuk graph. Untuk Phantom bagaimana? Sesuai request teman-teman juga. Sama juga dia harus menembus daripada garis miring ini yang merupakan garis resistance. Itu berada di mana? Sekitar 0,337 dolar. Harus menembus daerah situ. Sekarang ada pola yang lebih kecil lagi di daerah sini. Dia masih membentuk descending broadening wedge di sini. Dan kelihatan ada bullish divergence-nya di situ. Ya, ada bullish divergence terbentuk di sini. Jadi mungkin akan naik dulu sedikit, ya, naik sedikit karena mungkin Bitcoin kondisi sekarang lagi bullish jangka pendek. Jadi FTM dan graph itu bisa mengikuti. Jadi kalau kita lihat sama-sama turun dengan Bitcoin, ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik, ya mereka juga akan naik juga. Untuk daerah belinya di mana? Daerah belinya ada di sini yang pertama 0,22 dolar dan di sini di low paling low-nya di sini yaitu 0,1937. Meskipun bukan all time low-nya, itu lebih kecil dari sini karena Phantom itu dimulai dari koin yang sangat murah harganya, market cap-nya itu kecil, baru terjadilah adopsi dari banyak orang, banyak pengguna kripto, cukup populer waktu itu. Jadi itu yang membuat dan menurut saya susah mungkin. Dia pasti di suatu titik dia akan sideways di situ saja. Nah, disitulah itu kesempatan kita untuk membelinya. Kalau misalnya teman-teman yakin Phantom ini bisa sukses di next bull run-nya, ya. Oke. Nah,
Dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh salah satu influencer yang cukup membantu saya ketika saya awal-awal mendalami tentang kripto, yaitu Larry Davis. Dia mengatakan bahwa SEC ini berusaha untuk mengklaim yurisdiksi untuk semua transaksi Ethereum karena 45% nodes-nya itu ada di Amerika Serikat. Maka semua transaksi secara global harusnya berasal dari Amerika Serikat. Jadi, waduh, dia juga kaget mengenai ini dan benar-benar mengerikan menurut dia ya. Nah, jadi gini, jadi nodes-nya itu kebanyakan berada di Amerika Serikat, 45%. Jadi mereka lah nodes-nya ini yang memproses transaksi tersebut seluruh dunia ya. Mau di negara manapun itu, mungkin transaksi saya juga diproses oleh node-node yang ada di Amerika Serikat. Dan ini SEC ini benar-benar gimana ya, cukup keterlaluan menurut saya, karena dia pokoknya ingin sekali berusaha mengekang perusahaan-perusahaan kripto. Sangat kelihatan sekali dari apa yang SEC itu lakukan terhadap perusahaan-perusahaan kripto, seperti khususnya Ethereum ya, dan koin-koin lainnya. Tapi dia sedang XRP dan Ethereum ya. Dulu XRP karena XRP dulu yang sangat populer sekali. Sekarang yang paling populer kan ini Ethereum ya. Dan Ethereum adalah yang terbesar di seluruh dunia untuk ngurusin transaksi kripto ya. Pengiriman uang, mint NFT, bikin koin dan lain-lain. Paling besar itu Ethereum, lebih besar dari Bitcoin. Ya, jadi banyak uangnya yang ada di Ethereum ini. SEC mau menguasainya dengan melandaskan hukumnya itu atas dasar 45% itu berasal dari Amerika Serikat. Jadi mereka akan berusaha untuk mungkin mengubah peraturannya sehingga mereka bisa mengklaim yurisdiksi atau kekuasaannya terhadap semua transaksi Ethereum ini. Jadi, wah benar-benar menurut saya agak korup ya untuk SEC sendiri. Kalau kita lihat untuk kasus XRP dan SEC itu sudah lama ya, harusnya ada hasil ya. Misalnya XRP-nya kalah gitu. Tapi ini tidak ada hasil karena SEC-nya itu berusaha untuk SEC berada di posisi yang lebih tinggi, jadi posisi yang lebih berkuasa. Mereka udah lama, mereka di-back oleh negaranya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Tapi XRP-nya itu, kalau misalnya XRP-nya kalah, harusnya udah dari dulu-dulu kita dengar XRP-nya kalah, ini mereka mungkin harus bayar apa, itu. Nah, ini tidak ada kabar yang terlalu jelas, ya, tidak ada kabar yang terlalu jelas. Ini kayak nggak tahu arahnya kemana. Ini justru semakin meningkatkan probabilitas bahwa XRP lah yang menang ya, dalam kondisi menang sekarang terhadap SEC. Tidak ada kesalahan daripada XRP-nya ya, tapi itu hanyalah sebuah pemikiran saja, belum ada kepastian daripada beritanya dan dari rumor-rumor yang beredar saja seperti itu, dan dari prediksi mudahnya ya seperti itu ya. Jadi tidak ada kepastian, tetapi kita bisa melakukan suatu penalaran untuk kira-kira kesimpulannya seperti apa. Nah, habis itu Larry Davis dia berargumen bahwa persentase terbesar miner Bitcoin itu secara global itu ada di Amerika Serikat sekarang. Apakah ini berarti Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atau kekuasaan atas semua transaksi Bitcoin yang ada terjadi di dunia? Apakah Pierre yang ada di Prancis itu bisa dikenakan kriminal oleh Amerika Serikat karena dia mengirimkan Bitcoin kepada temannya Ibrahim di Iran? Itu adalah argumennya kena sekali kepada kelakuan SEC yang membuat yang ingin berusaha untuk menguasai Ethereum ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Teman-teman bisa komentar di bawah
Dan kondisi NFT sekarang itu adalah kondisinya itu kemarin musim panas, orang-orang itu ke NFT semua, Pudgy Penguin naik, ya. Dan sekarang semuanya itu orang-orang itu pergi. Tetapi data-data seperti jumlah pengguna, jumlah transaksi, dan pembeli-pembeli yang balik ini rupanya lebih tinggi. Volumenya itu lebih rendah, parah, tetapi ini mungkin karena ini harga yang lebih rendah dan lebih terjangkau, ya, lebih masuk akal harganya. Oke, jadi itu adalah kondisi daripada NFT sekarang, ya. Oke, nanti yang akan survive kemungkinan besar adalah Pudgy Penguins, ya. Saya cukup banyak melihat Pudgy Penguins yang di sosial media Twitter ini kemungkinan bisa melakukan return yang cukup tinggi ke depannya untuk Pudgy Penguin. Dan ini adalah sedikit info dari Jim Cramer, kita akan lihat. Nah, dia bilang ini kita akan lihat dulu. You know what? I'm going to use it for ransomware. It can't be traced. I can't think of anyone else, David, who uses it in common currency except for the kidnappers, the money kidnappers. You know what? Ya, jadi dia bilang ini orang-orang yang menggunakan kripto adalah kidnapper, ya, jadi penculik uang, ya. Jadi ini dia apa ya? Kalau kita lihat ini adalah semacam reaksi daripada seseorang yang misalnya melihat bahwa harga Bitcoin itu turun atau harga kripto yang turun, itu dia langsung berpikiran negatif mengenai koin tersebut gitu. Padahal kalau misalnya kita pelajari fundamental daripada Bitcoin, itu ini merupakan benar-benar bisa menggantikan emas sebagai store value dan bisa menggantikan uang, bisa menggantikan dolar, ya. Transaksi sehari-hari sekarang sudah bisa menggunakan Lightning Network yang sangat cepat sekali dan tidak ada fee yang diperlukan ketika kita melakukan transaksi tersebut. Sudah ada di Bitcoin Island Filipina, sudah ada di beberapa negara lainnya, ada kota-kota kecil yang membuat semacam kota-kota mini Bitcoin gitu, di mana semua warung-warung di situ, toko-toko di situ bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayarannya, ya. Jadi itu sangat membantu buat mereka karena mungkin akses ke internet, mungkin akses ke sistem pembayaran tertentu mungkin tidak ada di sana, tetapi semua orang memiliki handphone. Jadi semua orang yang handphone itu bisa dibeli dengan terjangkau karena produksi massal, dan itu akan meningkatkan turis di sana, meningkatkan produktivitas di sana, orang-orang bisa dapat kerja, orang-orang bisa dapat penghasilan di sana, di kota-kota mini Bitcoin tersebut. Nanti akan saya bahas juga di video-video selanjutnya. Yang saya belakangan ini lihat adalah Bitcoin Island Philippines dari Filipina. Indonesia juga seharusnya mengikutinya, menurut saya. Dan ini menurut saya merupakan salah satu adopsi daripada Bitcoin. Dan menurut saya Bitcoin tidak seperti yang dia bilang ini, itu tidak buruk itu. Bitcoin dan kripto lainnya sangat berguna bagi orang-orang di seluruh dunia, pendapat dari saya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.